Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji ajmain. Ayyuhat tullab, qabla bidayatid dars hayya naqra'at du'a. Hayya naqra' basmalah ma'ad du'a qabla ta'allum. Wahid isnain salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Fil bidayah nadrusu al-bab awil kitab a'daul jismi, yakni al-istima' wa al-qiraah wa al-hiwar, summa al-hiwar. Al-an nabhasu at-tarakib, ya. Pada pertemuan awal kita telah membahas istima', kemudian al-qiraah, kemudian al-hiwar. Nah, untuk kali ini kita itu akan membahas at-tarakib, ya. Namun sebelumnya kita ulang dulu yang al-istima' biar biar tidak lupa kosakatanya. Yang pertama itu ada ra'sun, kepala, sya'run rambut, uzunun telinga, sinnun gigi, syafatun bibir, jabhatun batuk, jabhatun itu dahi, ainun meripat atau mata, anfun hidung, famun mulut, unukun leher, yadun tangan ya, tangan. Kemudian mirfakun siku, batenun perut, asabi jari-jari, rijlun kaki, kabun mata kaki. Sekarang kita akan membahas at-tarakib atau tentang gramatikal. Kalian bisa perhatikan. Kita itu akan membahas yang pertama itu al-isyarah lil mufrad, kemudian al-ismu ya atau isim, dan kemudian as-sifat. Nah, yang dimaksud dengan al-isyarah lil mufrad atau isim isyarah untuk mufrad adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk satu benda atau orang. Nah, perlu diketahui al-isyarah itu merupakan kata tunjuk. Kata tunjuk itu jumlahnya ada banyak, ada haza, hazihi, zalika, tilka, ulaika, zaka, kemudian za, kemudian dan lain-lain ya, banyak. Nah, itu yang kita bahas itu hanya untuk mufrad saja. Mufrad itu apa? Satu. Mufrad itu artinya satu, yang menunjukkan satu orang atau satu benda. Berarti isim mufrad itu kan ada isim mufrad, isim isyarah atau al-isyarah, kata tunjuk itu sebenarnya ada yang digunakan untuk menunjuk satu orang. Nah, ini yang disebut al-isyarah lil mufrad atau satu benda. Kemudian ada yang digunakan untuk menunjuk dua orang, berarti al-isyarah li tasniyah. Ada yang digunakan untuk menunjuk ke banyak orang, itu al-isyarah lil jam'i ya, atau untuk jamak. Yang dimaksud jamak yaitu lebih dari tiga, minimal tiga. Seperti ini pembagiannya. Kalau mufrad, ini ya mufrad, Pak Zeni kasih M saja. Mufrad itu menunjukkan satu, ya. Kalau tasniyah, tak singkat saja ini. Tasniyah itu menunjukkan dua. Misalnya kolamun itu satu pena, kolamani atau kolamaini itu dua pena. Maka ini masuknya isim tasniyah. Kemudian yang terakhir itu isim jamak. Pak Zeni singkat dengan J. Nah, isim jamak itu 3 ke atas. Minimal itu 3 sampai ke atas, tak terhingga sampai berapapun itu nanti masuknya jamak. Nah, yang akan kita bahas itu al-isyarah lil mufrad. Berarti yang atas saja, al-isyarah lil mufrad. Kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk satu orang atau satu benda. Itu al-isyarah lil mufrad. Itu ada haza dan hazihi. Ini sebenarnya dasar banget di kelas 1 ada. Haza, hazihi. Maksudnya artinya hada dan hazihi. Kemudian zalika sama tilka.
Hadza sama hadhihi, zalika sama tilka. Hadza dan hadhihi itu memiliki arti sama. Artinya ini. Kemudian zalika sama tilka memiliki arti itu. Berarti hadza dan hadhihi itu menunjukkan untuk menunjuk benda yang jaraknya dekat. Misalnya hadza, berarti ini. Hadza qalamun, ini pena. Nah, kalau zalika dan tilka itu menunjuk untuk menunjuk benda yang jauh. Misalnya zalika kitabun, itu kitab. Itu ya perbedaannya. Kalau haza dan hazihi ini, kemudian zalika dan tilka itu. Kalau haza dan hazihi untuk menunjukkan benda yang jaraknya dekat, kalau zalika dan tilka itu untuk menunjukkan benda yang jaraknya jauh. Kemudian yang kedua, al-isyarah. Isyarah lil mufrad dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu muzakkar untuk benda atau orang laki-laki dan muannas untuk benda atau seorang perempuan. Kalian istilah muzakkar dan mu'anas itu harus di luar kepala. Kalau muzakkar itu artinya untuk benda atau seseorang laki-laki. Misalnya ada seseorang yang bernama Ahmad, Muhammad, kemudian Ja'far, kemudian Amir dan lain-lain. Itu berarti otomatis isim itu nama muzakkar. Kalau mu'anas yang jelas itu misalnya ada nama perempuan Fatimah, Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian pokoknya yang nama-nama perempuan itu nanti masuknya mu'annas. Nah, kalau benda nanti itu paling mudah menandainya kalau ada tamar butohnya itu otomatis mu'annas. Kalau enggak ada itu ya muzakkar. Seperti itu ya. Nah, kalau hadza itu untuk muzakkar. Berarti ini laki-laki, misalnya hadza Ahmad, ini Ahmad. Kemudian kalau hazihi itu untuk perempuan, misalnya ini Fatimah, berarti hazihi Fatimah. Misalnya lagi itu Ja'far, berarti zalika Ja'far. Kemudian kalau itu ya itu siapa namanya? Misalnya Halimah, itu Halimah berarti tilka Halimah. Seperti itu. Kemudian isim. Isim adalah nama. Isim itu ya benda sebenarnya, benda ya, bukan hanya nama. Nama itu masuk ke benda seperti itu. Bisa untuk benda atau orang. Nah ini, isim itu nama, bisa untuk benda atau orang. Isim dibagi menjadi dua, yaitu muzakkar untuk benda atau orang yang menunjukkan laki-laki dan mu'anas untuk benda atau orang yang menunjukkan perempuan seperti tadi. Untuk mu'anas biasanya ditandai dengan adanya ta marbutoh. Nah, perhatikan contoh berikutnya. Seperti itu ya. Pada awal Pak Zeni telah menjelaskan kalau kalimat di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Ya, kalimat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu kalimat isim, kemudian kalimat fi'il, dan yang ketiga itu kalimat huruf harf. Nah, kalimat isim itu pokoknya yang menunjukkan kata benda. Kata benda itu tidak memiliki waktu. Berbeda dengan fi'il. Fi'il itu pekerjaan. Kalau pekerjaan otomatis ada waktunya. Kalau tidak sekarang ya nanti, kalau tidak nanti ya besok. Nah, kalau huruf ini selain isim dan fi'il. Ini perlu dipegang lagi. Tentang pembagian kalimat. Nah, ini contohnya ya. Contohnya. Ini yang bukan nama, Kalau yang bukan nama itu biasanya cirinya itu ada tamar butohnya. Contohnya ini famun. Famun itu bibir. Bibir itu mudzakkar ya, karena tidak ada tamar butohnya. Terus yang kedua syafatun. Syafatun ini dianggap mu'anas karena ada tamar butohnya. Jelas ya kalau ada tamar butohnya. Kemudian sya'run. Sya'run ini kita anggap atau orang Arab sepakati sebagai mudzakkar. Kemudian rijlun. Nah, rijlun itu kaki. Kaki kok tidak ada tamar butohnya tapi masuknya mu'anas. Alasannya biasanya benda-benda yang berpasangan itu nanti dianggapnya mu'anas. Contohnya rijlun. Rijlun kan kaki, berarti kan berpasangan, ada kaki kanan, kaki kiri. Nah, kemudian sya'run. Sya'run dianggap sebagai Ra'sun dianggap sebagai kepala. Kepala itu mudzakkar karena ya hanya satu saja. Kemudian ainun. Ainun dianggap sebagai mu'anas. Kok bisa padahal nggak ada tamar butohnya.
Nah, karena yang berpasangan itu nanti kebanyakan masuknya mu'anas. Mu'anas, walaupun tidak semuanya. Kemudian kalau nama-nama ya jelas ya, kalau Ahmad, Muhammad, kemudian Sulaiman berarti mudzakkar. Kalau Fatimah, Halimah, Zainab itu mu'anas. Ini kalau yang bukan nama. Kemudian ini yang keempat. Ini tentang sifat. Sifat juga dibagi menjadi dua. Yaitu untuk mudzakkar dan mu'anas. Sifat mudzakkar itu tanpa tamar butoh. Ya. Karena tamar butoh itu salah satu ciri mu'anas. Dan sifat mu'anas ada tamar butohnya. Kalau mu'anas itu ada tamar butohnya. Ciri mudahnya. Sifat akan mengikuti isim. Jika isimnya mudzakkar, ini perlu digarisbawahi. Sifat akan mengikuti isim. Kalau isimnya mu'anas, berarti nanti sifatnya mu'anas. Kalau isimnya mudzakkar, nanti sifatnya mudzakkar. Langsung ke contoh saja. Ini azza mudzakkar. Yang mudzakkar contohnya ya. Muhammad jamilun. Muhammad jamilun. Muhammad yang bagus atau yang indah. Ya, jamil itu bagus atau indah. Kalau untuk orang ya tepatnya ya yang bagus ya, yang ganteng atau yang apa seperti itu. Muhammad jamilun. Sifatnya tidak ada tamar butohnya karena ini mudzakkar. Tapi contohnya yang mu'anas, Maimunah. Maimunah nama orang ya. Jamilah. Jamilah itu ya bagus atau indah atau kalau sebenarnya kalau untuk laki-laki itu nanti mungkin bisa diartikan ganteng. Kalau perempuan itu cantik. Bisa diartikan jamilah itu cantik. Maimunah jamilah. Tapi ini yang perlu diperhatikan. Nah, jamilah itu ada tamar butohnya. Kalau ini yang mu'anas tidak ada tamar butohnya ya. Yang mudzakkar tidak ada tamar butohnya. Kalau yang mu'anas itu ada tamar butohnya. Kemudian Zaidun kabir atau kabirun. Zaid itu Zaid nama orang, kabirun besar. Zaid yang besar, Zaid yang besar. Enggak ada tamar butohnya. Tapi kalau perempuan, Fatimah kabirah. Fatimah yang besar. Fatimah yang besar. Kalau ini Maimunah yang cantik ya. Yang cantik. Kemudian kitabun khafifun. Kitabun khafifun. Kitab yang ringan atau khafif itu kalau diartikan secara bahasa ringan, tapi bisa juga diartikan tipis, maksudnya tidak tebal. Ini mudzakkar tidak ada tamar butohnya. Tapi kalau kurrasah khafifah, nah makanya khafifah. Khafifah karena apa? Karena ini kurrasah itu dianggap mu'anas. Khafifah pun harus mengikuti yang disifatinya kurrasah itu. Kemudian perhatikan pola al-isyarah lil mufrad plus al-ism plus as-sifat. Nah ini. Nah, berarti tadi perpaduan kita sudah membahas isim isyarah, kemudian kita telah membahas isim dan juga yang terakhir itu kita membahas sifat, itu kita gabungkan. Makanya jadinya seperti ini. Al-isyarah lil mufrad ini ya berasal dari sini. Hadza. Al-isyarah lil mufrad berarti hadza. Hadza. Kemudian isimnya wajhun, kemudian sifatnya itu jamil. Digabung hadza wajhun jamilun. Kenapa kok memakainya hadza? Karena di sini itu wajhun. Karena isimnya itu wajhun. Nah, wajhun itu dianggap mudzakkar. Kenapa kok di sini jamilun bukan jamilatun? Karena mengikuti isimnya yaitu wajhun. Wajhun itu mudzakkar. Kemudian hadhihi. Nah, hadhihi itu untuk menunjukkan isim isyarah yang dekat untuk mufrad dan yang perempuan. Hadhihi syafatun jamilun. Jamilah ya, jamilatun. Isim isyarahnya hadza. Kenapa hadza? Karena syafatun itu dianggap mu'anas. Karena apa cirinya? Ada tamar butohnya. Kemudian sifatnya jamilah itu harus mengikuti isimnya. Makanya harus ada tamar butohnya juga.
menjadi jamilatun, bukan jamilun. Nah ini masih ada satu lagi. Al-jumlah. Jumlah itu kalimat. Kalau jumlah dalam bahasa Arab berarti kalimat. Kalau apa namanya? Kalau jumlah itu dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kalimat. Nah, kalau kalimat dalam bahasa Arab nanti dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata, seperti itu. Ini Pak Zaini juga sudah pernah menjelaskan. Zalika sya'run qasirun. Ya, zalika sya'run qasirun. Zalika itu isim isyarah umum untuk menunjukkan yang jauh. Zalika berarti itu. Itu sya'run, itu rambut, qasir, pendek. Itu rambut yang pendek. Nah, kalau mengartikan sifat biasanya dikasih yang. Sya'run qasirun, rambut yang pendek. Zalika sya'run qasirun, itu sya'run. Kok kenapa makanya enggak qasiratun? Karena itu isimnya itu berupa sya'run. Sya'run itu muzakkar. Kok kenapa zalika bukan tilka? Karena sya'run. Nah, sya'run itu mudzakkar maka memakainya zalika. Baru kalau mu'anas itu memakainya tilka. Contohnya tilka ainun jamilatun. Nah, kita tadi sepakat kalau ainun itu merupakan isim mu'annas. Karena apa? Berpasangan, biasanya cirinya itu berpasangan. Makanya memakainya isim isyarah, kata tunjuknya itu tilka. Tilka itu untuk menunjukkan benda yang jauh. Tilka. Jamilatun. Kenapa jamilatun enggak jamil? Karena ainun itu dianggap mu'annas. Makanya sifatnya juga harus mu'annas. Seperti itu. Ini sudah berapa menit? 16 menit. Sudah 16 menit. Nanti tolong kalau kalian terlalu bosan di skip dulu. Ya silakan, boleh sambil makan atau minum dulu. Nanti dilanjut lagi. Karena ini kalau tak jelaskan secara menyeluruh nanti takutnya malah sulit dipahami. Yaudah ya, ini ya intinya kayak gitu tadi. Apa namanya? Kalau haza dan hazihi itu untuk yang jaraknya dekat ya. Kalau haza itu untuk mudzakkar, hazihi untuk mu'annas. Kemudian zalika dan tilka itu untuk yang jaraknya jauh. Kalau zalika itu untuk mudzakkar, kalau tilka itu untuk mu'annas. Kemudian isim sifat itu mengikuti isimnya. Kalau isimnya mudzakkar maka sifatnya mudzakkar. Kalau isimnya mu'annas maka sifatnya juga mu'annas. Seperti itu saja. Nahtatim dirasatana bilhamdalah bilhamdalah saja. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadzanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.